Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman pionir semuanya dimanapun kalian berada, terutama buat pionir di Indonesia, salam petir dari saya, tetap semangat, jangan sampai bolong-bolong. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezeki yang berkah. Amin, Allahumma amin. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan membahas sesuai dengan judul teman-teman ya. Mengapa saya katakan di sini proyek Pi Network itu bagus? Karena apa? Karena jika teman-teman ya, jikalau andai kata umpama proyek Pi Network itu gagal, maka yang pertama itu satu teman-teman, Universitas Stanford yang terkemuka, yang terkenal dan juga yang ternama itu akan dipertaruhkan jika proyek Pi Network ini sampai gagal. Dan yang kedua, nama dari Dr. Nicholas Kokalis, Dr. Cheng Diovan dan juga Justin Wu itu juga akan dipertaruhkan reputasinya teman-teman jika proyek Pi Network ini sampai gagal. Perlu digarisbawahi juga buat teman-teman semuanya, setiap saya mengunggah konten video tentang koin Pi Network, kalian itu jangan di skip-skip nontonnya agar kalian paham. Di sini saya tidak menghujat koin Pi Network. Di video-video sebelumnya juga saya sudah menyebutkan, melainkan saya hanya tidak suka kepada para leader-leader di sana yang mengajak orang itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka sampaikan. Mengapa demikian? Di sini nanti saya akan contohkan teman-teman. Karena banyak untuk leader-leader di luaran sana, si A itu mengajak ke si B. Contohnya kayak gini loh. Ayo bergabung di Pi Network. Nanti kalau Pi Network ini mainnet, satu koin Pi itu bisa $1.000 loh. Bisa $3.000 loh. Bahkan bisa $10.000. Nanti kamu bisa kaya, nanti kamu bisa beli mobil, bisa beli sawah, bisa membangun rumah. Itu yang saya tidak suka dengan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka janjikan teman-teman. Walaupun digarisbawahi di situ tujuan mereka itu baik untuk membuka masyarakat mengenai ataupun tahu tentang aset kripto, terutama yang bernama koin Pi Network ini. Tetapi di sini saya menyedihkan untuk mereka kaum-kaum instan kripto ataupun awam. Garis bawahi juga di sini saya menyebutkan awam bukan berarti diri saya pintar teman-teman ya. Bukan berarti diri saya pintar, diri saya merasa lebih baik, itu bukan teman-teman. Tetapi saya tahulah sedikit teman-teman perjalanan tentang koin-koin kripto lainnya. Karena saya juga bermain juga, investasi juga di koin-koin tersebut yang sudah saya perbandingkan di video-video sebelumnya teman-teman. Koin-koin yang mempunyai fundamental bagus, proyeknya jelas. Oke, itu teman-teman ya. Dan untuk yang selanjutnya di sini saya akan mengakui tentang 3 kesalahan mengenai di video-video saya sebelumnya, yaitu kesalahan yang pertama mengenai 50 juta pionir, yang kedua 10.000 koin per satu orang, dan yang ketiga tentang tidak ada yang menjamin proyek Pi Network itu akan berhasil di video saya kemarin. Nanti penjabarannya saya akan jelaskan buat teman-teman. Tolong jangan skip-skip agar kalian paham dengan apa yang saya ucapkan, gitu loh teman-teman ya. Jadi saya di sini tidak membaca skrip teman-teman.
Jadi memang susah itu ngomong, itu kita harus dipikir dulu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman untuk pembahasannya. Di sini banyak sekali orang, terutama si A yang ingin mengajak ke si B agar menambang koin Pi Network. Mereka selalu memperbandingkan dengan Bitcoin. Ini loh sejarah Bitcoin. Dulu Bitcoin tidak berharga, bahkan 10.000 Bitcoin hanya bisa ditukar dengan 2 box pizza pada saat itu di tahun 2010 atau 2009. Untuk kesimpulan yang saya dapatkan di sini teman-teman mengenai Bitcoin, mengapa Bitcoin harganya bisa meroket? Ini kesimpulan yang saya dapatkan teman-teman melalui analisa yang saya baca, yang saya dengar, juga yang saya dapatkan dari sumber-sumber berita. Kita gampang sebut saja Google teman-teman. Mengapa Bitcoin harganya meroket? Karena Bitcoin seperti kita ketahui hanya berjumlah 21 juta keping. Tentunya teman-teman, dengan supply yang terbatas ini, yang sedikit ini, hukum pasar di sini berlaku teman-teman. Supply demand di sini berlaku. Apa yang dimaksud dengan supply demand? Ketika barang itu sedikit dan orang yang mempercayai ataupun yang ingin berinvestasi di koin tersebut banyak, maka harga akan naik teman-teman, harga akan meroket teman-teman. Sampai di sini paham ya? Dan begitupun sebaliknya teman-teman. Kesimpulan yang saya dapatkan di sini, jika Pi Network ingin menyaingi Bitcoin, maka supply-nya itu harus setidaknya sama teman-teman, ataupun lebih sedikit. Itu tidak apa-apa. Itu menurut kesimpulan pendapat saya pribadi. Jika salah ditulis di kolom komentar. Komentar yang membangun, yang mengkritik secara istilahnya bagus, maka saya akan jadikan sebagai bahan referensi dan juga akan saya jadikan sebagai konten teman-teman ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham tentang supply demand. Nah, untuk kesalahannya teman-teman, di video sebelumnya saya menyebutkan bahwasanya saya memperbandingkan atau mengambil kesimpulan itu terlalu banyak. Ya memang teman-teman ya. Saya di video sebelumnya mengambil 50 juta pionir teman-teman. Dan pada saat ini menurut informasi yang saya dapatkan itu baru berjumlah sekitar 27 juta orang pengguna aktif teman-teman ya. Garis bawahi pengguna aktif ataupun pionir aktif di seluruh dunia itu baru sekitar 27 juta orang. Itu mengenai kesalahan saya teman-teman. Saya mengambil itu terlalu banyak ya. Tapi kan siapa tahu teman-teman, pada saat mainnet nanti keseluruhan penambang itu mencapai 50 juta pionir. Itu siapa tahu teman-teman ya, karena Pi Network ini sangat-sangat gencar ataupun sangat-sangat banyak itu pertumbuhannya itu sekitar di bulan Februari 2021 teman-teman. Itu lonjakan terdahsyatnya teman-teman. Pada bulan Februari itu pionir-pionir baru itu masuk ke dalam jaringan Pi Network, ingin berburu, ingin semuanya menambang koin Pi Network teman-teman ya. Oke, itu untuk mengenai kesalahan saya teman-teman.
Nah, di sini untuk kesalahan yang kedua saya, teman-teman, di sini saya akan sebutkan. Video ini mungkin ada agak panjang. Kalau kalian tidak suka, skip saja, teman-teman ya. Saya di sini hanya berbagi, teman-teman, berbagi informasi. Suka ya monggo, tidak suka ya monggo, teman-teman ya. Mengenai video saya mengambil kesimpulan per satu orang itu 10.000 koin, teman-teman. Nah, pada kenyataannya kan tidak banyak orang mempunyai 10.000 koin, teman-teman. Ada yang baru 1.000, ada yang baru 500, ada yang baru 2.000 kayak gitu kan. Tapi di sini saya punya datanya, teman-teman. Saya akan memperlihatkan orang yang sudah mempunyai koin Pi Network itu 70.000 koin per satu orang, teman-teman. Itu baru satu orang, teman-teman, yang punya 70.000 koin Pi Network. Mengapa demikian? Karena mereka itu mempunyai security circle yang banyak, teman-temannya. Lingkaran keamanan jaringan di bawahnya itu mereka banyak, teman-teman. Yang punya banyak koin Pi itu leader-leader koin Pi, teman-teman ya. Jadi yang sudah memakai kode mereka itu ratusan orang, bahkan ribuan orang, teman-teman. Jadi otomatis koin mereka itu banyak, teman-teman. Makanya saya dibulatkan untuk menutupi yang baru punya 1.000, baru punya 2.000, baru punya 500 gitu. Itu tujuan saya menutupi itu, teman-teman. Itu kesalahan saya akui. Itu baru 2, teman-teman. Ini yang ketiga yang kemarin videonya diupload sama saya, teman-teman ya. Bahwasanya tidak ada yang menjamin suatu proyek itu akan berhasil. Memang di situ juga saya salah, teman-teman. Di situ saya terkesan mengolok-olok, teman-teman ya, mengolok-olok Pi Network. Padahal memang seperti itu, gaya bicara saya seperti itu, teman-teman. Memang tengil ya, memang tengil saya orangnya. Kalau kalian tidak suka, silahkan di dislike aja, silahkan di skip aja, teman-teman. Oke, itu untuk kesalahan saya yang ketiga, itu mengenai tidak ada jaminan bahwasanya proyek Pi Network itu akan berhasil, melainkan pihak dari core team itu akan berusaha sekuat tenaga memaksimalkan bahwasanya koin Pi Network ini loh bukan koin abal-abal. Koin Pi Network ini loh akan ada harganya suatu saat nanti, tentu saja melalui proses-proses yang akan Pi Network kerjakan, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kalian tidak halu, teman-teman. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan kalian tidak halu ya. Karena kalau halu itu ya halu juga silahkan sih. Apa namanya, itu juga terserah kalian. Dan di sini langsung saja, teman-teman, biar nggak kepanjangan ya. Itu kesalahannya, teman-teman. Silahkan kalau suka ya ditonton, tidak suka ya di skip, teman-teman ya. Setiap komentar yang yang membangun, yang menambah wawasan untuk diri pribadi saya sesuai dengan data dan berita yang ada, maka saya akan jadikan bahan referensi, akan saya jadikan konten juga, teman-teman. Nah, di sini saya juga sudah mempunyai curhatan-curhatan ataupun ketikan-ketikan di grup Facebook, teman-teman. Ketikan-ketikan yang pionir yang cerdas menurut saya ya. Pionir yang cerdas, yang tidak hanya bisa menghujat, membodoh-bodohkan orang ya. Jadi di sini saya ambil untuk bahan referensi dan bahan konten. Biar apa? Biar teman-teman semua pada semangat nambang koin Pi Networknya. Pesan dari saya itu jangan halu, teman-teman ya. Jangan halu, itu untuk penonton saya yang setia saja, teman-teman ya. Oke, lanjut ke informasi gembiranya. Di sini banyak pionir-pionir yang pintar, yang cerdas, yang smart. Oke, lanjut saja, teman-teman. Oke, dan di sini saya dapatkan informasinya tuh dari grup Facebook, teman-teman ya. Dan di sini ada orang, sengaja saya tidak tampilkan ataupun sensor. Di sini ada orang yang bertanya, teman-teman, yang mempunyai asumsi, pendapat. Di sini dijelaskan, teman-teman, bahwasanya dalam white paper Pi Network, kenapa Bitcoin yang menjadi bahan acuan di sini, teman-teman ya, bisa dilihat.
Padahal secara korporasi tidak menunjukkan keterkaitan. Satu hal yang menggelitik bagi saya, sepertinya Pi diciptakan untuk menyempurnakan Bitcoin dan kemudian perlahan-lahan Bitcoin akan sirna. Untuk itu, jangan lakukan ataupun jangan jual habis koin Pi Network Anda ketika nanti sudah mainnet. Itu yang menurut dia ucapkan. Pertahankan minimal 1/4 dari milik Anda saat mainnet nanti. Salam pioner. Jadi ini mempunyai pendapat, mempunyai asumsi bahwasanya Pi Network ini akan bisa mengalahkan Bitcoin. Dan di sini kita lihat Pi Network itu di node teman-teman yang dijalankan oleh komputer sudah berhasil sekitar 364.873 orang yang menjalankan via komputer dan juga laptop. Bitcoin ada di 12.086, Ethereum dan juga Helium, juga ada koin Zen juga di sini teman-teman ya, koin Zen, Horizon di sini. Oke, dan di sini mengapa saya katakan smart? Banyak pionir yang pintar teman-teman. Kita langsung saja ke komentarnya teman-teman. Kita buka teman-teman ya. Oke, saya salut kepada Bapak ini ya, Bapak yang satu ini. Saya sensor namanya. Tapi kalau Bapak melihat tentang perkembangan koin Pi Network, suka melihat YouTube, mungkin ini postingan Bapak yang saya ambil. Di sini Bapak ini berkomentar, tidak untuk menghilangkan Bitcoin, tapi menyempurnakan kekurangan koin pendahulunya yang harus ditambang dengan komponen spek tinggi dan energi yang boros. Itu kata Bapak, saya salut, saya acungi jempol buat Bapak ya, karena sudah berkomentar yang membangun, yang mencerdaskan untuk para pionir. Memeratakan kepemilikan dan bukan hanya untuk kalangan yang punya duit buat beli laptop ataupun invest dengan uang besar, sehingga cukup di HP saja. Memudahkan pemanfaatan hasil tambang agar dapat dibelanjakan sehari-hari di koin Pi Network ataupun di Pi Mall teman-teman ya, market Pi nantinya. Maka dibuatlah ekosistem pendukung seperti marketplace dan exchange internal. Kalau kemudahan dan kemanfaatan dirasa, maka ia akan menjadi koin yang diburu dan bernilai. Itu komentar dari Bapak yang satu ini teman-teman. Jadi tujuan Pi Network itu bukan untuk menghilangkan koin pendahulunya teman-teman, melainkan di sini untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan koin pendahulunya, apa yang tidak bisa mereka lakukan di koin Pi Network ini, supaya bisa dilakukan teman-teman ya. Kita mudah-mudahan saja, kita dukung di sini, mudah-mudahan proyeknya berjalan dengan mulus. Oke. Dan juga di sini saya juga akan menampilkan informasi dari Facebook juga teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Oke, dan ini salah satu dari postingan di komunitas Pi Network Indonesia juga di Facebook teman-teman. Di sini untuk kelipatan per 1.700 koin yang berhasil didapatkan oleh pionir kita ini. Dan di sini ada keterangan harga jika Pi 0,001 dolar, ada juga 0,1 dolar sampai ke 100 dolar teman-teman. Di sini ada keterangannya juga. Oke, saya tidak perlu bacakan lah di situ teman-teman, tetapi di sini poin penting ataupun poin positif yang saya suka di sini. Dan yang terakhir, meski misalnya Pi gagal, aku hanya rugi 1 menit sehari, ucapnya. Ya memang benar, karena itu tugasnya untuk mengeklik petir teman-teman ya. Itu tidak pengaruhi hidup
laku sama sekali. Ini ucapnya Bapak yang satu ini, teman-teman ya. Percayalah pada diri sendiri, banyak orang yang telah melewatkan kesempatan untuk menjadi kaya dari Ethereum dan juga Bitcoin hanya karena mereka mendengar rumor miring dari suatu tempat ataupun suatu berita. Jadi teman-teman, jika saya ngefad tentang ataupun memberikan informasi jelek, itu jangan ditelan mentah-mentah teman-teman ya. Jangan ditelan mentah-mentah, kalian tonton videonya sampai habis, cari informasinya gitu loh. Karena apa yang saya dapat informasi, entah itu baik ataupun buruk, itu pasti akan saya jadikan konten teman-teman ya. Oke, di sini harga satu Bitcoin sekarang adalah berkisar di harga $60.000 teman-teman ya untuk sekarang. Harga Ethereum kemarin sampai 4.500-an dolar teman-teman. Dan di sini harga Picoin diprediksi akan besar nanti teman-teman. Tapi saya di sini selalu menghimbau untuk penonton saya tetap jaga kontrol, jangan halu teman-teman ya, karena semuanya itu butuh proses teman-teman. Oke, terima kasih buat Bapak ini, salut untuk pendapatnya, asumsinya, sehingga pendapat Bapak ini bisa saya jadikan bahan referensi untuk saya bagikan dan saya buatkan melewati video ini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Oke, dan juga ada informasi juga postingan dari teman-teman pionir yang satu ini teman-teman. Nama dan foto saya sensor. Buat teman-teman yang melihatnya, mungkin ini postingan kalian, saya acungkan jempol. Karena postingan kalian masuk ke pemikiran saya teman-teman. Jadi sepaham lah intinya kayak gitu ya. Di sini dia bilang, yang aneh harapkan semua lolos KYC dan mainnet, menerima hasil miningnya masing-masing. Oke, bagus, amin, mudah-mudahan. Masalah listing di harga berapapun, aneh nggak peduli. Mau listing di harga $10.000, wow, sangat luar biasa ucapnya teman-teman ya. Atau cuman $1 pun tentunya syukurin aja. Oke, bagus teman-teman. Jadi di sini tidak halu teman-teman ya, tidak halu. Nah, jadi tetap kontrol, terutama buat penonton channel saya juga jangan halu teman-teman ya. Dan di sini untuk informasi yang terakhir teman-teman. Lanjut. Oke, dan di sini yang saya miriskan teman-teman, walaupun saya tidak ada urusannya dengan orang ini, tetapi yang saya miriskan teman-teman, dengar-dengar KYC massal sudah dimulai ya guys. Saat lihat postingan teman di grup WA dan juga YouTube, jika udah KYC dan lolos pasti tinggal enjoy aja. Menunggu mainnet supaya bisa ditukar mobil, motor, rumah, dan pesawat teman-teman. Ini yang saya miriskan, ini yang saya tidak suka dan juga saya kasihan teman-teman. Ini yang disalahkan apa? Ini yang disalahkan itu ya tentu saja diri pribadinya teman-teman. Kemungkinan karena tidak hanya melihat YouTube, tidak melakukan riset ataupun DIOR teman-teman, do your own research, tidak melakukan analisa tersendiri, membaca berita, membaca info, dan mereka percaya tentang leadernya teman-teman. Sekali lagi saya sebutkan tentang leadernya, tentang pemimpinnya yang mengajak mereka untuk menambang koin Pi Network. Seperti yang saya bilang di sebelumnya, ini loh nanti kalau Pi Network mainnet bisa beli pesawat. Saya ketawa teman-teman ya. Bisa beli mobil, bisa beli motor. Ya kita aminkan teman-teman, alhamdulillah kita aminkan ya. Tapi ingat teman-teman, di situ melalui proses dan tahapan teman-teman. Tidak begitu boom itu langsung, itu tidak teman-teman. Saya himbau sekali lagi ya, tidak itu. Saya kasihan teman-teman. Jikalau nanti harga Pi tidak sesuai yang diharapkan, ini pasti kecewa teman-teman. Walaupun tidak ada urusannya dengan saya, tetapi saya miris lah kalau melihat postingan-postingan kayak gini teman-teman ya. Saya miris. Oke teman-teman, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan.
Di sini Didi Priyatna undur diri, kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Saya bukan orang yang anti kritik, anti komentar, saya bukan orang yang seperti itu. Tulis komentar yang membangun, yang mencerdaskan, dan juga yang menambah wawasan dan pemahaman saya, teman-teman. Oke, ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.